Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube TCAA. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara menginstal OS Apple di VMware. Untuk OS-nya kalian bisa gunakan apa saja seperti Catalina, Big Sur, Ventura, dan OS yang terbaru yaitu Sonoma. Untuk caranya sama, dan di sini saya menggunakan OS Monterey untuk proses penginstalannya. Untuk VMware yang saya gunakan yaitu versi terbaru VMware Workstation 17 Pro. Untuk link downloadnya, file nanti saya sertakan pada deskripsi video. Oh ya, untuk catatan sebelum lebih lanjut, untuk proses penginstalan pastikan spesifikasi laptop dan komputer Anda minimal i5 Gen 11 dengan RAM 8GB atau storage 500GB, karena untuk menjalankan programnya yaitu menggunakan banyak RAM dan storage yang besar. Oke, di sini saya buka VMware foldernya, kemudian lalu proses penginstalannya. Kita tunggu. Oh ya, abaikan ya kalau misal ada suara bising yang di luar. Kemudian pilih yes. Kemudian kalian pilih next. Jangan lupa dicentang. Kemudian pilih next, kemudian next. Nah, untuk direktorinya tinggal kalian pilih sesuai folder masing-masing. Namun di sini saya menggunakan direktori D dan saya akan membuatnya. Oke, di sini saya pilih yang direktori D. Saya buat direktori terlebih dahulu foldernya. Kemudian kalian pilih untuk direktorinya, kemudian klik OK dan klik next. Jangan lupa di sini kalian centang untuk cek produk dan centang lagi untuk yang keduanya. Jika sudah, kalian pilih next. Jangan lupa centang untuk desktopnya dan start menu programnya, next. Kemudian kalian klik install. Tunggu proses penginstalannya. Untuk lama proses penginstalannya tergantung dari spek laptop kalian masing-masing ya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah selesai untuk proses penginstalannya. Kemudian kalian klik finish, dan di sini kalian akan meminta disuruh restart, dan saya akan melakukannya restart sekarang. Oke, di sini pada laptop saya sudah di restart. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengekstrak folder unlock. Fungsinya folder unlock itu untuk membuka fitur macOS pada VMware seperti macOS versi 11, 12, 13, 14 dan lainnya. Untuk folder downloadnya nanti saya sertakan pada deskripsi di video. Nah, di sini saya buka direktori D, kemudian pilih folder download, kemudian kalian ekstrak terlebih dahulu untuk unlockernya. Kemudian klik ekstrak. Kita tunggu proses ekstraknya. Nah, di sini sudah kelar. Kemudian buka folder ekstraknya. Kalian klik running ataupun install. Nah, untuk pathnya itu atau direktorinya bebas serah kalian. Namun di sini saya pilih yang secara default aja. Jangan lupa untuk toolsnya kalian centang juga untuk download toolsnya. Jika sudah, kalian klik patch. Tunggu proses hingga sampai kelar. Untuk proses ininya downloadnya tergantung dari kecepatan speed internet kalian masing-masing ya.
Oke, di sini untuk auto unlockernya sudah terinstall dan sudah sukses. Kemudian kalian klik OK aja, kalian silang jika sudah selesai. Nah, untuk langkah selanjutnya itu di sini saya akan membuka aplikasi VMware Workstation-nya yang versi 17. Tentunya versi Pro. Kalian buka. Kemudian untuk ada fitur file, di sini ada Neo Virtual Machine, Neo Window Open Scan dan lainnya. Kemudian ada edit, ada fitur network editor. Di view ada full screen auto size dan customize. Kemudian di VM, the tabs helpnya itu ada help topic, online dokumentasi dan lain-lainnya. Kemudian kalian buat create Neo Virtual Machine. Nah, di sini tuh ada yang typical recommended ataupun custom advanced. Namun di sini saya menggunakan yang typical recommended. Dan kalian klik next. Nah, di sini saya yang langsung pilih yang I will install the operation system later. Untuk operasi sistemnya di sini saya pilih yang Apple macOS versi 13. Sorry, saya di sini pilih yang 14. Kemudian klik next. Nah, untuk lokasi direktorinya kalian pilih masing-masing aja sesuai keinginan kalian. Namun di sini saya akan membuat di direktori D. Saya buat terlebih dahulu untuk foldernya. Jika sudah, kalian klik OK. Kemudian kalian klik next. Nah, untuk maksimum disk size-nya saya rekomendasikan itu yang 150 GB. Mengapa 150 GB? Karena untuk penyimpanan dari OS-nya aja sudah memakan 40 GB. Untuk belum yang folder-folder dan aplikasi lainnya. Ketika kalian ingin download seperti Xcode ataupun aplikasi lainnya di dalam macOS-nya. Sorry, di sini saya pakai yang 170 GB aja. Kemudian kalian klik next. Nah, di sini saya customize hardware-nya dulu. Untuk prosesornya di sini saya pakai yang 4 aja untuk core prosesornya. Kemudian untuk memorinya di sini saya menggunakan yang 5 GB aja. Karena memori atau RAM saya pada laptop saya itu 16 GB. Nah, untuk Neo CD-nya di sini kalian pilih ISO yang sudah kalian download. Di sini saya pakai Monterey versi 12.6.1. Jika sudah, kalian klik open. Oh ya, satu lagi di sini saya akan membuat foldernya lagi untuk penginstalan untuk sebuah tools pada VM toolsnya. Kalian di sini pilih yang auto detect aja ya untuk CD-nya. Jika untuk proses konfigurasi sudah selesai, kalian klik OK aja atau klik next. Jika sudah, di sini kalian klik finish. Oke, di sini sudah. Di sini saya akan membuka fitur yaitu manage. Nah, di sini kalian tinggal lihat aja untuk direktorinya. Karena untuk selanjutnya itu saya akan mengubah folder dari .vmx-nya. Saya buka, lalu saya pilih yang folder .vmx-nya.
kalian klik kanan aja, kemudian kalian pilih yang notepad untuk kalian edit. Oh iya, untuk Intel dan Ryzen itu berbeda ya. Untuk Ryzen nanti saya sertakan di deskripsi pada video ya, apa yang harus diubahnya. Nah, kalau di sini saya menggunakan Intel. Kalian scroll aja ke bawah, kemudian kalian ketik di bawah yang floppy 0% ya. Kalian di sini kalian ketik smc.version sama dengan 0. Jangan lupa pakai tanda petik ya. Kemudian kalian juga klik yang Ethernet. Untuk Ethernetnya juga, jika kalian yang masih default, kalian ubah aja menjadi VMX net 3 ya, VMX net 3. Jangan pakai spasi, tetapi digabung semua. Yang Ethernet 0.virtualdev. Nah, di situ kalian ganti aja menjadi VMX net 3. Jika sudah, kalian klik save, kemudian kalian silang atau kalian tutup, kemudian kalian cancel juga itunya. Nah, untuk langkah selanjutnya kalian jalankan virtual machine-nya, kalian running. Nah, jika mendapatkan notif seperti ini, kalian klik yes aja. Ini kalian zoom aja atau kalian perbesar aja untuk firmware-nya. Kita tunggu untuk proses bootingnya. Untuk proses booting atau untuk menyalakan pada sistem macOS itu tergantung dari spek laptop kalian masing-masing ya. Nah, yang kata fitur enter maksimum itu untuk zoom atau memperbesarkan layar. Ataupun kalian ingin keluar dari firmware dan beralih ke tab lain, bisa kalian klik Ctrl plus Alt ya. Kontrol terus kemudian kalian klik Alt. Oke, di sini sedang booting, kita tunggu saja. Oke, di sini sudah muncul untuk language-nya. Bagi kalian bisa pilih bahasa Inggris, Spanish, Rusia ataupun Indonesia. Namun di sini saya memilih yang bahasa Inggris. Kemudian kalian klik next. Kita tunggu. Nah, untuk merecovery-nya itu di sini saya pilih yang Disk Utility. Kemudian kalian klik continue. Kita tunggu lagi. Di sini untuk partisi yang firmware virtual SATA hard disknya kalian eraser ataupun kalian format, kalian klik erase. Nah, untuk name-nya nanti dulu. Untuk formatnya itu kalian pilih yang APFS. Untuk skemanya gue di partition map secara default aja. Untuk name-nya tergantung kalian mau kasih nama name-nya apa aja. Namun di sini saya pilih yang macOS aja. Kemudian kalian klik erase. Kita tunggu prosesnya sampai kelar.
Jika sudah, kalian klik done. Nah, di sini untuk pemakaiannya itu 919,7 MB. Nah, untuk yang sudah dipartisi tadi, nah di sini untuk install macOS Monterey-nya sudah terpakai 13,79 GB. Jika sudah, kalian silang aja ataupun kalian tutup. Kemudian kalian pilih yang install macOS Monterey, kemudian kalian klik continue. Kita tunggu prosesnya. Nah, untuk selanjutnya di sini kalian pilih yang continue saja. Untuk instalasi macOS Monterey-nya, di sini sudah selesai untuk bootingnya, dan sini sudah ada muncul splash screen untuk awalnya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini kalian akan memilih select your country or region, tergantung kalian. Namun di sini saya pilih yang Indonesia karena saya tinggal di Indonesia. Kita tunggu dahulu. Jika sudah terpilih, di sini kalian pilih klik continue. Nah, untuk word and spoken language-nya kalian klik continue lagi. Tunggu. Untuk accessibility-nya kalian pilih yang not now. Untuk data privacy-nya kalian klik continue. Untuk migrasi asistennya di sini saya pilih yang from a Mac karena untuk datanya di sini saya tidak ada. Atau kalian bisa pilih yang not now aja. Yang untuk sync in with your Apple ID-nya bisa kalian masukin aja. Dan jika kalian belum punya akun Apple ID-nya, kalian bisa daftar atau register. Namun di sini saya pilih yang setup later karena saya untuk sync in Apple ID-nya nanti saja. Dan di sini bisa kalian pilih skip. Kalian klik button skip. Dan bisa kalian pilih agree.
dan kalian klik lagi agree. Nah, di sini untuk create komputer accountnya, di sini tinggal kalian isi aja untuk full name, account name, password. Jika sudah, bisa kalian klik continue aja. Jika sudah membuat datanya, di sini kalian pilih yang enable location service, bisa kalian centang untuk enable location service on this Mac-nya. Jika sudah kalian centang, kemudian kalian klik continue. Setelah itu untuk analistiknya, di sini kalian centang aja untuk share Mac analytic with Apple-nya. Kemudian untuk share crash and usage data with app developersnya, di sini kalian centang aja. Jika sudah, kalian klik continue. Kemudian untuk screen time-nya, di sini bisa kalian langsung klik continue aja, ataupun setup later. Untuk socialnya, temanya bisa kalian pilih aja sesuai keinginan kalian masing-masing, bisa mode drag ataupun like ataupun auto. Jika sudah, kalian klik continue. Kita tunggu prosesnya. Oke, di sini untuk tampilan awalnya dari macOS-nya sudah ada. Sebelum itu, kalian di sini install toolsnya dulu, tools VMware-nya untuk memudahkan penggunaan pada macOS-nya. Fungsi dari toolsnya ini termasuk ada shortcut dan lain-lainnya. Di sini kalian pilih aja yang fitur pada VM. Kalian buka fitur VM, menu VM, kemudian kalian klik install VMware toolsnya. Kita tunggu pop-up-nya. Di sini sudah ada, kemudian kalian klik install VMware toolsnya. Kemudian kalian klik continue. Kita tunggu untuk preparing for instalasinya. Sebelum itu kalian masukkan kata sandi, ada lock screen yang sudah kalian buat, ataupun misalnya jika kalian tidak menggunakan lock screen, menggunakan kata sandinya, bisa langsung aja install. Kita
kita tunggu untuk proses penginstalan VMware Toolsnya. Oh sorry, di sini kalian harus permissionnya dulu, kalian allow pada sistem privacy-nya. Di sini kalian bisa pilih menu setting, kalian buka. Kemudian kalian di sini pilih yang security and privacy. Kemudian di sini kalian buka aja gemboknya untuk mengakses permissionnya. Ataupun kalian bisa menghidupkan firewallnya jika sudah selesai instalasinya. Nah, untuk sistem preferencesnya di sini menggunakan kata sandi pada lock screen yang sudah kalian buat. Oke, di situ sudah kelar. Kemudian kalian bisa tutup aja untuk pengaturannya ataupun settingnya untuk melanjutkan proses instalasinya. Kalian klik install aja. Nah, di sini sudah sukses bahwa instalasinya was successful. Kemudian di sini kalian restart untuk macOS-nya. Kita tunggu proses restartnya. Untuk lama proses restartnya itu tergantung dari laptop kalian masing-masing. Oke, di sini sudah masuk tampilan pada halaman lock screen-nya. Kalian ketik aja password yang sudah kalian buat. Kita tunggu. Oke, di sini sudah kelar untuk proses penginstalan macOS-nya dan penginstalan VMware Tools-nya. Jika sudah, kalian silang aja atau kalian tutup VMware Tools-nya. Dan di sini kalian bisa langsung gunakan saja atau langsung coba-coba untuk macOS-nya. Di sini saya pengen cek pada menu setting bahwa untuk toolsnya itu sudah terinstall di disk yang keduanya. Jika sudah, kalian klik install aja. Oke, sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.